Oke, teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan 3.8 dari video sebelumnya ya, dari 3.8. Nanti di sini kita akan latihan menggunakan swipe, ada latihan shell, dan nanti menggunakan satuan untuk semuanya ini dalam milimeter. Oke, kita akan langsung saja untuk mengerjakan ini. Saya akan mulai dari front plane dan di situ terlihat bahwa ada R50. Jadi saya akan buat garisnya itu seperti ini dulu. Dan kalau R50 berarti panjang garisnya ini adalah 50 juga. Dan karena ini juga merupakan R50 ya, berarti otomatis ini nanti juga panjangnya itu 50. Dan di situ punya derajat ada 70 derajat, sehingga saya kasih dimensi di sini 70 derajat. Oke, dan dua garis ini adalah garis bantu, sehingga saya buat ke construction geometry. Dan ini garisnya untuk di ujung-ujungnya ini sebagai titik untuk kita membuat arc. Kita pakai 3-point arc. Saya klik di sini, klik di sini, dan seperti ini. Dan ini R-nya adalah 50. Oke, jadi kita sudah membuat untuk padnya ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di situ, itu nanti masih ada garis lurusnya. Jadi ada garis lurus ke sana, sama ada garis lurus yang ke bawah ya. Oke, garis lurus yang ke bawah itu nanti sampai 125. Ya, panjangnya 125. Dan yang sini pun juga sama 125 ya. 125. Dan ini harusnya tangen ya, antara ini dengan ini. Oke, sorry, salah ukuran. Ini seharusnya 12,5. Ini juga sama 12,5. Oke, dan antara garis ini dengan ini pun juga sama, dia tangen. Oke, sudah selesai. Ini nanti untuk padnya. Dan saya di sini akan exit sketch. Dan kita akan buat reference geometric plane di sini. Nah, jadi ini yang kita buat itu adalah bagian luarnya dulu. Nah, bagian luarnya itu diameter 30. Jadi saya buat seperti ini. Terus saya kasih diameternya 30. Oke, lalu saya buat coincident antara sini dengan sini. Oke, sudah benar 30. Ya, oke, sudah benar 30. Dan sekarang kita akan swap. Itu ada di bagian sini dengan padnya itu mulai dari sini ya. Oke, jadinya seperti ini. Kita klik OK. Dan untuk diameter dalamnya atau bagian lubangnya itu adalah diameter 20. Berarti ketebalan dindingnya itu dibagi 2 dari selisihnya. Berarti luarnya 30, dalamnya 20, selisihnya adalah 10. Sehingga nanti untuk bagian dindingnya itu adalah 5 mili. Kita kasih 5 ya. Dan kita coba show preview, jadinya seperti ini. Ini plane satunya saya hide dulu, belum digunakan lagi. Oke, sudah benar seperti ini. Dan di bagian sini kita buat kotak. Nah, karena kotaknya tuh pasti
di tengah-tengahnya dari lingkarannya ini atau dari silindernya, berarti kita bisa pakai kotak yang center rectangle. Jadi biar pas dia di tengah-tengahnya ya. Oke, yang sini belum terlihat ya. Sini untuk titik tengahnya. Untuk kotaknya itu adalah 40 kali 40. 40 kali 40. Oke, lalu setelah itu ada lubangnya. Jadi sebenarnya lubangnya kalau mau langsung kita buat pun juga oke ya. Jadi nanti waktu kita extrude itu dia sudah ada lubangnya. Nah, ini salah satu teknik yang akan saya ajarkan juga. Di situ untuk jarak antar lubangnya 32 kali 32. Oke, tapi jangan lupa karena ini adalah garis bantu, jadi kotaknya ini kita ganti ke construction geometry. Terus kita buat satu lingkaran dulu. Untuk ukurannya adalah 4 kali diameter 4. 4 kali diameter 4. Terus kita buat lagi nih. Kita buat lagi kotak yang lainnya. Oke, seperti ini. Terus kita kasih equal ya. Jadi biar keempat lingkaran ini tuh ukurannya akan selalu sama. Kita kasih equal. Ya. Terus kita extrude ya. Jadi kalau misalkan kita extrude, tetapi di sini ada beberapa bagian yang dia itu juga close loop. Nanti yang close loop di bagian dalam yang close loop itu akan menjadi sebuah rongga. Nah, kita bisa coba aja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oh ya, kurang satu lagi, saya kelupaan tadi. Ini bagiannya juga harus berlubang ya. Jadi kita tambahin sket aja lingkaran diameter 20 di bagian tengahnya. Oke, lalu kita extrude. Jadi biar bagian dalamnya juga ada diameter 20-nya ya. Terus kita arahkan ke sebaliknya di sana. Itu berarti sepanjang 5. Kotaknya itu cuma sepanjang 5 aja. Terus di bagian pinggirnya itu ada R4. Jadi di sini R4, sini juga. Terus sini juga. Sini pun juga R4. Nah, jadi lebih cepat ya. Kalau misalkan mau buat lubangnya sudah sekalian sama extrude-nya. Terus kita ke bagian sini. Nah, di situ kalau kita lihat center dari yang bagian lubangnya di sini itu dia sama dengan yang tadi di bagian sini ya, ujungnya dari yang R50 tadi. Nah, kita bisa munculkan aja sketsnya. Misalkan saya munculkan skets yang di sini. Jadi kita bisa buat R-nya dulu. R luarnya itu adalah 6,25. Jadi kita bisa pas langsung di titiknya sini ya. Kita pas bisa langsung di titiknya sini. R 6,25. Berarti kalau di 2 kali lipatnya itu kita bisa langsung tulis 6,25 kali berarti pakai ini ya, bintang kali 2 yaitu 12,5. Nah, terus kita harus membuat garis yang dia itu kan paralel terhadap ini. Jadi kalau kita belum tahu paralelnya nanti seberapa, kita buat dulu aja secara bebas seperti ini. Yang penting dia dimulainya dari nempel dengan lingkarannya ini. Terus kita pilih 2 garis ini untuk dibuat secara paralel. Yang di sini pun juga sama. Sehingga waktu kita berikan paralel, maka arahnya itu sudah pas ya. Terus kita hubungkan dari sini ke sini.
Oke, terus yang bagian dalam ini kita trim karena tidak terpakai. Terus kita extrude. Nah, di sini kan extrude-nya itu sampai ke sini, tetapi tidak boleh sampai tembus ke bagian dalam. Nah, di sini saya kenalkan ada yang namanya up to surface. Jadi kita waktu mau mengekstrud itu hanya sampai ke permukaan yang ini aja. Nah, sampai permukaan ini ya. Jadi nanti dia akan langsung menyesuaikan. Dia akan langsung menyesuaikan. Atau kita juga bisa pakai yang namanya up to next. Kalau up to next itu berarti sampai ke permukaan yang terdekat. Jadi dia tidak akan menembus ke permukaan yang terdekat tersebut. Nah, ini bisa pakai yang up to next. Sehingga dia tidak akan menembus ya. Hanya sampai ke permukaan yang terdekat. Terus kita sketch. Di bagian tengahnya sini pun juga ada lubang. Nah, lubangnya itu diameternya adalah 6. Kita kasih diameter 6. Lalu di sini sebenarnya saya juga kurang jelas ya untuk di soalnya itu sampai sejauh apa. Anggap aja dia sampai ke permukaan yang dalam sini. Berarti kita cut extrude. Nah, kita pilih yang up to next. Up to next-nya itu sampai ke permukaan yang dalam. Waktu kita klik OK, maka dia lubangnya akan sampai ke permukaan yang dalam ya. Nah, jadi kegunaan up to next adalah itu. Jadi kalau ada panjang extrude yang dia itu tujuannya adalah tidak linear atau tidak datar dan harus menyesuaikan di bentuk yang sekitarnya, itu bisa pakai up to next. Oke, yang bagian sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat yang sebelah sini. Saya akan buat sketch dari sebelah sini. Dan yang bagian bawah itu bukan kotak, tapi lingkaran. Saya akan buat lingkarannya pasti dari tengah sini. Dan untuk diameternya adalah diameter 45. Diameter 45. Terus di sini kita juga harus buat yang diameter 20-nya. Jadi biar nanti waktu di extrude dia juga sudah berlubang 20. Nah, terus di situ nanti ada diameter 37. Nah, diameter 37-nya itu nanti untuk kita circular pattern ya. Nah, berarti kita bikin terpisah aja. Nanti kita buat sendiri karena biar nanti waktu dipilih linear patternnya itu hanya yang lubang, fitur lubangnya aja. Berarti kita extrude. Nah, tetapi dia itu kan tidak dari ujung sini dan arahnya pun juga ke sana ya. Jadi dia itu ada jarak 2,5 ya dari depan. Berarti kita bisa pakai from-nya itu yang offset. Jadi offsetnya itu kita kasih 2,5. Nah, tapi ini terbalik. Jadi dia itu mulai offsetnya itu 2,5 dari bagian ujung. Karena kalau kita lihat dari soalnya itu dia tidak diekstrud dari ujung sini, tetapi ada jaraknya 2,5. Makanya tadi kenapa untuk panjangnya itu langsung saya kasih panjang sampai ujung. Jadi biar waktu kita ekstrud tinggal kita offset aja. Dan untuk panjangnya pun juga sama 5 ya. Oke, jadinya seperti ini. Terus di sini kita sketch. Dan untuk lubang pertama saya bikin dulu. Di sini diameternya adalah 37 untuk garis patternnya. Dan ini saya buat ke construction geometry. Dan saya buat satu di bagian, oh ternyata ada 45 derajatnya ya. Berarti saya buat garisnya seperti ini. Dan satu lagi garis untuk 0 derajatnya.
Berarti yang ini saya buat construction dan ada 45 derajat. Oke, jadi untuk salah satu lokasi dari lubangnya itu dia 45 derajat dari sini. Berarti kita langsung bikin aja di sini. Untuk diameternya adalah 4 kali diameter 4. Berarti saya buat di sini diameter 4. Terus saya extrude cut ya. Nah, saya sampai ke up to surface. Jadi sampai ke permukaan ini aja. Oke, lalu selanjutnya kita circular pattern. Yang ini saya sembunyikan dulu. Saya ke circular pattern. Jadi saya pilih yang mau saya pattern yang ini. Directionnya saya pilih lingkaran yang ini boleh, atau mau yang dalam pun juga boleh, sama aja. Yang penting senternya harus sama. Oke, totalnya adalah 4 ya. Jadi pas sini ada 4. Oke, seperti ini cara membuatnya untuk yang latihan 3.8. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Silakan untuk teman-teman semuanya bisa mengulang lagi untuk mencoba yang ada di latihan 3.8 ini. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Sekian dan terima kasih.